Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Institut Yaima Darul Fikri Fakultas Usuluddin Prodi IAT atau Ilmu Al-Quran dan Tafsir akan membuat tugas dari mata kuliah pengantar filsafat yang dosen pengampunya yaitu Bapak MA Athoillah. Dan tugas pada kali ini yaitu membuat podcast tentang filsafat rasionalisme. Sebelum kami mulai, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Naufal Zaizafan. Nama saya Ali Ridho. Oke, mungkin itu saja. Lanjut masuk ke podcast pada saat ini mari kita mulai saja. Dan podcast kali ini kita akan menjelaskan tentang filsafat rasionalisme. Dan pada acara ini saya akan mengundang bintang tamu pada acara ini yaitu kepada Kang Ali Ridho. Masya Allah. Kang. Alhamdulillah. Nah, jadi pada podcast kali ini saya ini akan menjelaskan tentang filsafat rasionalisme. Nah, jadi saya hanya ingin sedikit bertanya-tanya saja ya, karena kita memang sama-sama dalam tahap belajar. Jadi saya hanya ingin meminta pendapat kepada Kang Ali itu bahwa rasionalisme itu seperti apa sih pengertiannya? Rasionalisme itu ilmu yang berprinsip bahwa akal harus diberi peranan utama dalam penjelasan dan menekankan akal budi rasio sebagai sumber utama pengetahuan. Jadi oke. Jadi seperti itu ya pengertian dari filsafat rasionalisme. Nah, saya juga pernah dengar kayaknya tuh dari filsafat rasionalisme itu katanya ada dalil-dalilnya. Nah, apakah Kang Ali tahu itu dalil-dalilnya seperti apa? Nah, yang namanya rasionalisme pun mempunyai sebuah dalil. Nah, dalil-dalil ini saya akan menyebutkan satu saja dari beberapa dalil rasionalisme. Nah, dalil rasionalisme salah satunya itu kebenaran haruslah ditentukan melalui pembuktian logika dan analisis yang berdasarkan fakta daripada melalui iman, dogma atau ajaran agama. Nah, jadi saya akan menyebutkan salah satunya saja. Nah, adapun dalil-dalil yang lainnya nanti bisa saya jelaskan di waktu yang lain. Oh, jadi itu ya dalil-dalilnya. Saya juga baru tahu ternyata dalam filsafat juga ada dalil-dalilnya. Nah, saya juga pengen tahu bahwa ada nggak sih tokoh-tokoh dari zaman dulu, tokoh-tokoh dari para filsafat rasionalisme itu? Apakah Kang Ali? Ya, yang namanya rasionalisme pun ada tokoh-tokohnya. Nah, saya akan menyebutkan 4 tokoh-tokoh rasionalisme. Yang pertama Plato. Yang kedua Braj de Spinoza. Terus yang ketiga Gottfried Wilhelm Leibniz. Yang keempat itu René Descartes. Itu ada 4 tokoh-tokoh rasionalisme. Oh, jadi banyak juga ya tokoh-tokoh filsafat pada zaman dulu itu. Nah, ya. Jadi saya akan menjelaskan salah satu pemikiran dari keempat tokoh-tokoh rasionalisme tersebut. Nah, saya akan menjelaskan pemikiran dari Spinoza. Nah, Spinoza ini nama lengkapnya Braj de Spinoza. Itu lahir pada tahun 1632 sampai 1677. Nah, pemikiran dari Spinoza ini mencakup tiga inti. Yang pertama itu apa yang benar-benar ada itu mestilah abadi, tidak terbatas dan tunggal atau utuh.
Yang kedua, substansi tunggal adalah Tuhan. Yang ketiga, definisi selalu diikuti oleh aksioma. Nah, jadi Spinoza itu hanya memiliki 3 pemikiran. Oh, jadi itu ya pemikiran-pemikiran para filsafat-filsafat terdahulu. Nah, kalau filsafat modern itu kira-kira sekarang siapa ya, Kang? Maksudnya yang meneruskan filsafat-filsafat modern. Kalau tadi kan yang dijelaskan itu kan filsafat-filsafat terdahulu. Nah, jadi kira-kira yang modern itu ya seperti apa? Jadi filsafat modern pun ada yang menyebutkan ada tokohnya. Nah, salah satu tokohnya itu yaitu René Descartes, itu namanya. Ya, karena saya kurang bisa bahasa kayak gitu, gak apa-apa lah bahasanya. Nah, dia juga dijuluki sebagai bapak filsafat modern dengan adagiumnya yang terkenalnya yaitu cogito ergo sum, yaitu artinya saya berpikir maka saya ada. I think for I am. Nah, itu salah satu dari tokoh filsafat modern. Itu disebut sebagai mulanya dalam membangun filsafat rasionalisme, suatu kebenaran harus keluar dari keraguan atau skeptis serta berpatok pada metode pertanyaan. Nah, metode pertanyaan tersebut harus dipegang untuk sampai pada pengetahuan yang benar. Nah, kesimpulannya kurang lebih seperti itu. Oh, jadi seperti itu ya, Kang. Ya udah, Kang, terima kasih banyak atas sedikit penjelasannya walaupun tidak terlalu panjang lebar, dan terima kasih juga atas waktunya. Nah, mungkin itu saja tugas podcast dari kami. Mohon maaf apabila kami masih menjelaskannya kurang jelas atau kurang detail sehingga para penonton dan Bapak kurang memahami, karena kami juga masih dalam tahap belajar, jadi kami sangat mohon maaf sebesar-besarnya. Dan jangan lupa apabila masih banyak salah tolong diingatkan kembali agar kita bisa sama-sama belajar dan bisa menjadi yang lebih baik. Mungkin itu saja dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.